Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1219. Pembukaan rahasia kuno mengguncang seluruh dunia kultivasi. Di angkasa luar, tepat di atas gerbang masuk ke wilayah itu, dua kekuatan raksasa kota kuno Dahuang dan kota Wuyuan berdiri saling berhadapan. Meski kedua penguasa Dao dan para suprim dari masing-masing pihak hadir, mereka belum bertindak. Para penguasa tertinggi ini tahu bahwa wilayah yang terbuka kali ini hanyalah wilayah luar dari rahasia kuno. Belum ada kesempatan atau warisan yang layak bagi level mereka. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bahkan di wilayah luar ini, tersembunyi sebuah warisan yang bisa mengubah takdir. Salah satunya adalah tempat warisan Dao, tempat di mana Luo Xiu kini tengah berada. Warisan ini bukan sembarang warisan. Ini adalah warisan dari seorang makhluk abadi, dan itu berarti ini adalah takdir abadi. Tapi rahasianya terkunci rapat. Siapapun yang masuk ke tempat ini, dan gagal dalam ujian, tidak akan pernah bisa keluar. Satu-satunya pilihan, meninggal dan terkubur bersama rahasia ini. Ujian kedua yang kini dihadapi Luo Xiu adalah ujian pemahaman. Untuk lulus, ia harus menguasai teknik Liansu hingga tingkat pemahaman besar yang setara dengan memahami Dao Agung Hong hingga tingkat pemahaman besar. Sebuah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar 9 roda terbaik. Namun, Luo Xiu hanyalah Kaisar 7 roda. Kakak Dikui, menurutmu butuh berapa tahun dia bisa lulus? Tanya Fei Xue, sang penjaga tahap kelima, dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kakaknya, Dikui penjaga tahap ke-6 dan seorang suprim hanya tertawa. Tak usah cemas, dia pasti bisa. Tinggal soal waktu saja. 100 tahun, 1000, 10.000. Fei Xue berkedip manja, tak tampak seperti wanita yang baru saja membunuh Tianjin dengan dingin dan tanpa ragu. Dikui terkekeh. Kita sudah menunggu selama berapa era kekacauan. Masa kamu tak sabar hanya karena beberapa abad? Fei Xue mengerucutkan bibir. Tapi, ini pertama kalinya ada yang lolos ujian pertama. Kapan lagi bisa lihat manusia seberbakat ini? Bersabarlah, bukan cuma kamu yang menantikan. Kami semua sudah menunggu sejak zaman makhluk abadi Liansu menetapkan kami sebagai penjaga tempat ini. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, Wung, langit bergetar. Cahaya makhluk abadi raksasa seperti naga turun dari langit, melingkupi tubuh Luo Xiu yang duduk bersila di depan batu prasasti. Itu, Dikui membelalak. Kenapa? Tanya Fei Xue penasaran. Ujian pemahaman. Dia lulus, suara Dikui bergetar. Apa? Fei Xue menatap tak percaya. Baru saja dia bertanya-tanya apakah Luo Xiu butuh waktu 100, 1000, atau 10.000 tahun, tapi dalam waktu beberapa percakapan saja. Luo Xiu lulus. Ini terlalu gila, karena teknik Liansu bukanlah teknik sembarangan. Meski seseorang menguasai Dao Agung Hong, belum tentu bisa cocok dengan esensi dari teknik itu. Teknik warisan Liansu benar-benar unik, dan tak pernah disebarkan keluar. Jadi, seseorang yang berasal dari luar, dan bisa menguasainya dalam waktu singkat, adalah fenomena langka sepanjang zaman. Cahaya makhluk abadi yang turun itu, adalah manifestasi kehendak dari makhluk abadi Liansu sendiri. Ia menerima anak muda ini sebagai pewarisnya. Dikui berkata lirih, matanya berkaca-kaca. Ia telah melihat begitu banyak jenius sepanjang zaman. Tapi tak satu pun, sebanding dengan Luo Xiu. Bahkan makhluk abadi Liansu sendiri saat masih berada di level yang sama dengan Luo Xiu dulu belum tentu bisa melakukan ini. Di bawah cahaya abadi itu, kesadaran Luo Xiu memasuki ruang spiritual. Di dalam lautan kesadarannya, roh suci Luo Xiu membuka mata. Dan di hadapannya, terbentuk sosok seorang lelaki tua berjanggut putih, bersahaja namun tampak abadi. Anak muda, sungguh luar biasa, benar-benar harapan generasi baru. Ketika sang lelaki tua berjanggut putih melihat roh suci milik Luo Xiu, sorot matanya dipenuhi kekaguman. Siapa kau sebenarnya? Tanya Luo Xiu dengan nada serius, meski hatinya sudah punya dugaan kuat. Aku adalah makhluk abadi Liansu, jawab lelaki tua itu ringan, seolah menyebut nama yang tak lagi berarti. Untuk menapaki jalan keabadian dalam dunia bela diri, seseorang harus melewati banyak tahap penyucian. Esensi jiwa berubah dari yang kabur dan tak terlihat menjadi roh primordial, dan kemudian roh primordial semakin padat dan tertempa menjadi keilahian, dan kemudian keilahian tersebut berubah menjadi jiwa yang suci, dan kemudian berubah menjadi roh suci. Di zamanku, mampu membentuk roh suci saat berada di tingkat suprim saja sudah tergolong jenius luar biasa. Tapi kau sudah mencapainya saat masih berada di tahap Kaisar 7 roda. Sang makhluk abadi menatap dalam, nadanya penuh pujian tulus. Namun Luo Xiu tak menanggapi secara berlebihan.
Ia tahu lebih baik dari siapapun, dirinya telah mencapai roh suci bahkan jauh sebelum menjadi kaisar 7 roda. Aku sudah lama gugur, lanjut makhluk abadi Liansu, dan bisa melihat bakat sepertimu mewarisi jalanku, aku sangat bersyukur. Di matanya, Luoxiu adalah permata langka. Bakat selevel potensi makhluk abadi yang sulit dicari bahkan dalam ratusan era kekacauan. Siapa namamu, anak muda? Hamba bernama Luoxiu, jawabnya dengan hormat. Bagaimanapun juga, ia tengah berhadapan dengan kesadaran seorang makhluk abadi. Namun mendengar nama itu, alis makhluk abadi Liansu sedikit berkerut. Luo, kau bukan dari klan Taisang. Tapi aku bisa merasakan aura mereka dalam jiwamu. Taisang, nama itu membuat Luoxiu tercekat. Pikirannya langsung melayang pada identitas masa lalunya Taisang King. Apa maksud Anda dengan klan Taisang, Tuan? Liansu tampak terkejut. Kau tak tahu. Kalau begitu jawabannya akan kau temukan sendiri. Saat kau menjadi makhluk abadi. Kenapa harus menunggu sampai jadi makhluk abadi? Karena hanya pada saat itulah kau akan membangkitkan ingatan warisan yang tersegel di kedalaman jiwamu. Itulah cara klan Taisang menyampaikan warisan. Jika tak mampu menjadi makhluk abadi, maka kau tak layak disebut sebagai salah satu dari mereka. Ucapan itu membuat dada Luoxiu terasa berat. Jika benar kau adalah keturunan Taisang, lanjut Liansu sambil tersenyum tipis, maka jalan yang kau tempuh teknik Dewa Perubahan seharusnya adalah teknik Dewa Perubahan milik mereka, bukan? Luoxiu terkejut. Dao yang selama ini ia pikir sebagai kreasinya sendiri, rupanya mungkin berasal dari warisan darahnya. Tapi ingat, ujar Liansu dengan tegas, seolah membaca pikirannya, meskipun Dao itu berasal dari warisan, tapi bagaimana kau melangkahinya adalah caramu sendiri. Satu jalan, 1000 wajah. Dao itu milikmu, karena kaulah yang menjalaninya. Seketika, tubuh makhluk abadi Liansu mulai memudar. Waktuku sudah habis. Proyeksi kehendakku di sini akan segera lenyap. Aku hanya berharap kau bisa meneruskan jalan Liansu, dan bila kelak menemukan seseorang yang pantas, teruskanlah warisan ini. Aku meninggalkan 3 benda untukmu. Semoga bisa membantumu di perjalanan selanjutnya. Dengan kata-kata terakhir itu, tubuh makhluk abadi Liansu hancur menjadi kilatan cahaya. Seluruh cahaya makhluk abadi yang menyelubunginya pun perlahan masuk ke tubuh Luoxiu. Itu adalah kekuatan sejati seorang makhluk abadi. Berbeda dengan kekuatan makhluk abadi buatan atau turunan, ini adalah energi murni seorang makhluk abadi sejati, yang telah melewati ribuan era dan masih menyimpan sisa kekuatan luar biasa. Meskipun kekuatan itu sangat tipis dan hampir menghilang, bagi Luoxiu yang masih berada di tingkat kaisar 7 roda, ini adalah berkah luar biasa. Boom! Begitu kekuatan itu masuk ke dalam tubuhnya, energi mengamuk di meridian dan inti spiritualnya. Dalam sekejap, ia melompati berbagai batasan kekuatan. Kecepatan peningkatannya bahkan melampaui pil kaisar 9 roda. Tubuhnya dibersihkan, diperkuat, jiwa sucinya dibasuh oleh aura makhluk abadi sejati. Dalam sekejap, Luoxiu tenggelam dalam dunia transformasi, sebuah tahap kebangkitan yang hanya mungkin terjadi di bawah berkah seorang makhluk abadi. Bersambung.